Lalu bagaimana membaca beda pernyataan pejabat pemerintah soal anggaran Ibu Kota Nusantara? Kita bahas bersama anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PAN, Abakri, lalu jurnalis senior yang 20 tahun meliput di Istana sejak 2004 hingga Januari 2025, Soehartono, dan Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Bakri dulu. Bang Bakri, Ya. Menteri PU bilang anggarannya nggak ada karena diblokir. Tapi kemudian Istana membantah bilang anggarannya ada tapi belum dicairin aja. Yang benar tuh yang mana sebenarnya, Bang? Ya, Mbak Cindy, terima kasih. Jadi saya luruskan sedikit. Kemarin kita rapat kerja terkait dengan evaluasi kegiatan tahun 2024 dan membicarakan program anggaran untuk tahun 2025. Memang sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025 itu terjadi penghematan ya, efisiensi. Dari mitra kami yang paling banyak dipotong itu adalah Kementerian PUPR. Dari anggaran Paguyipanya 2025 110,9 T terpotong 81,38. Jadi tinggal uangnya itu sekitar 29 ya, 9,57 T. Nah, itulah yang kemarin sedang dibahas di Komisi 5. Nah, dengan 29 itu anggaran IKN-nya berapa, Bang? Nah, ini memang di situ ada tercatat sarana prasarana di situ untuk IKN, termasuk juga sekolah, pasar, dan puskesmas. Tapi uangnya kita juga belum tahu ya. Karena dengan efisiensi ini kawan-kawan di Komisi 5 kemarin juga sempat ramai juga dikarenakan pembahasan ini dengan dana yang berkurang ini kawan-kawan juga ingin meminta kalau bisa penggunaan anggaran 29, sekian triliun itu diikutsertakan. Oleh sebab itu kemarin tidak selesai pembahasannya. Anggaran 29,57 T itu kemarin itu tidak putus. Oleh sebab itu akan dilanjutkan lagi. Kita minta Kementerian PUPR betul-betul melibatkan anggota dewan untuk membicarakan. Jadi kalau bicara kemarin itu ada tercantum IKN, memang ada tercantum, cuma nilainya belum tahu. Nah, ini yang kita harapkan pertemuan ke depan nanti antara pemerintah dengan DPR itu betul-betul bisa membicarakan sesuai dengan keinginan daripada Impres nomor 1 tahun 2005 dan efisiensi gitu. Oke, tapi artinya diblokir, anggarannya belum ada, belum cair sekarang ya? Ya, anggaran yang diblokir itu adalah sekitar 81,38. Jadi yang termasuk tersedia yang sekarang IKN. itu, ya artinya mungkin ada di situ karena pos IKN juga selalu ada di kita. Gitu. Cuman yang ada, kita tanya. Yang ada sekarang 29,57, 29,57 inilah yang akan kita bahas. Tapi kalau IKN itu selalu ada di Komisi 5, begitu. Oke, kita tanya kalau Mas Har, bagaimana sebenarnya membaca komitmen Presiden Prabowo untuk membangun IKN di tengah ia juga minta kementerian lain, kementerian semuanya untuk melakukan pemangkasan besar-besaran? Ya baik, Mbak Cindy. Jadi memang Pak Prabowo itu sejak menjadi Menteri Pertahanan itu sudah berkomitmen akan melanjutkan pembangunan IKN. Terakhir beliau dalam sidang kabinet di IKN sekitar Agustus ya kalau nggak salah itu 12 Agustus 2024 dalam sidang kabinet yang pertama di IKN di Istana Garuda. Istana Garuda itu yang di atas, sedangkan Istana Negara IKN yang ada di bawah. Pokoknya Istana Garuda itu yang ada cungkup burung Garuda itu. Nah, sidang kabinet di situ Presiden Jokowi mendengarkan tekad Pak Prabowo untuk meneruskan. Nah, kemudian dalam sidang kabinet 21 Januari ya, kalau tidak salah, itu Pak Prabowo menegaskan akan melanjutkan. Dan kemudian pada 3 Februari kemarin, sidang kabinet berikutnya yang kedua, bersama dengan Kepala Otorita itu ditegaskan 48,8 triliun. Nah, hanya itu kan keputusan di sidang kabinet itu belum ada di APBN APBN 2025 yang dibahas di Ketok Palu pada bulan Oktober. Artinya pemerintah bersama DPR harus melakukan penyesuaian kembali terhadap APBN P 2025 itu untuk memasukkan angka 48 triliun.
Nah, sementara itu anggaran di otorita IKN itu juga memang sudah ada sekitar 6 yang kemudian akan diminta tambahan 8 triliun oleh Pak Basuki. Jadi total ada 15. Nah, penggunaan anggaran yang akan disesuaikan itu tentu harus dibahas dulu. Nah, artinya kalau Pak Hanggodo, Menteri PU menyatakan anggaran itu diblokir, sebetulnya itu baru pernyataan. Belum ada pembahasan sampai sekarang terkait penyesuaian APBN 2025. Jadi mungkin perlu diluruskan juga, sebetulnya bukan diblokir ya, Pak Menteri. Jadi itu sebetulnya memang sudah ada, akan dianggarkan, hanya belum bisa digunakan karena harus menunggu persetujuan DPR. Kira-kira begitu ya Pak Bakri ya, mungkin nanti Ya, sepakat. Oke, tapi sepakat. artinya komitmen dari Presiden Prabowo sudah jelas untuk IKN meskipun lagi ada efisiensi. Ya betul, memang terlepas dari itu nanti tinggal pembahasannya. 48,8 triliun itu diambil dari mana? Apakah DPR akan mengalokasikan kembali? Sementara kita fokus yang saya tahu untuk APBN 2025 ini berat banget. Sudah jelas ada anggaran untuk makan bergizi gratis, itu wajib ditetapkan. Lalu juga ada, nah yang belum muncul itu adalah pembayaran utang, surat obligasi BLBI, yang angkanya itu sampai yang saya dengar itu 600 triliun yang harus dibayar pada tahun ini, BLBI. Belum ada blanket garansi yang juga harus dibuat untuk perbankan. Jadi memang belum tahu itu anggarannya dari mana. Makanya tadi saya sempat baca dari berita CNN, itu Bu Menkyu Sri Mulyani menyatakan uangnya nggak ada. Oke. Jadi nggak tahu nanti dari Pak Bakri itu diambil dari mana, apakah dari anggaran sebelumnya yang masih tersisa atau bagaimana? Oke, artinya kan bebannya besar sekali sebenarnya di 2025. Kalau dari Mbak Esther, sebenarnya dengan efisiensi ini, kemudian juga dengan anggaran yang masih belum dicairkan, IKN masih bisa on schedule nggak 2028 jadi ibu kota politik? Ya, kalau menurut saya ini adalah signal ya bahwa anggaran IKN ini memang bukan prioritas yang seperti tadi dikatakan gitu ya. Kalau disuruh milih IKN sama MBG, kalau pengen dua-duanya ya itu berat gitu kan. Nah untuk saat ini yang jadi prioritas adalah MBG gitu. Nah terlebih nanti ada IKN nanti diberikan tambahan yang seperti tadi dikatakan Pak Bakri sama Pak Hartono sekitar 48,8 triliun. Ini harus dibahas lagi gitu ya di DPR. Nah ini menurut saya prioritasnya udah nomor 2 ini dibandingkan MBG ini gitu. Sementara MBG kan 71 triliun ditambah jadi 100 triliun gitu loh. Itu sih Mbak. Oke, Bang Bakri, kalau tadi kata Mbak Esther ini jadi sinyal kalau udah bukan prioritas lagi. Iyakah di DPR juga ada suasana seperti itu? Ya, saya pikir semua ya. Kami di DPR semua apa yang diinginkan oleh pemerintah itu menjadi prioritas semua ya. Tapi ada super prioritas yang seperti makan bergizi gratis itu super prioritas. Saya pikir semuanya itu yang diusulkan oleh pemerintah itu menjadi prioritas bagi kami. Cuman kadang-kadang dikarenakan adanya impres ini, efisiensi ini, oleh sebab itu kita coba memilah-milah mana kira-kira yang berdampak langsung keinginan daripada pemerintah, mana yang kena bersinambungan. IKN ini termasuk yang berdampak langsung apa yang dinilai kurang produktif, Bang? Karena gini ya, karena di yang disampaikan oleh pemerintah itu ada IKN di situ 29,57 triliun itu di situ ada IKN-nya. Cuma kita ingin membahas sama-sama. Di situ ada alokasi untuk IKN, cuma tidak tahu besarnya berapa. Itu gelondongan yang sudah kita sahkan. Tapi belum tahu berapa kebagian untuk IKN-nya. Tapi di situ ada sarana prasarana sekolah, rumah ibadah dan puskesmas dan lain-lain. Nah ini yang kemarin sempat terputus, kita akan lanjutkan lagi minggu depan untuk membicarakan secara detail. Tapi kalau anggaran lain, saya pikir saya tidak tahu. Ini cuma yang kita bahas itu adalah anggaran yang diusulkan oleh alokasi yang diusulkan oleh Kementerian PU gitu Mbak. Oke, Mas Har, tapi kalau membaca dinamika di Istana sendiri, sebenarnya bagaimana dinamika Istana dalam menganggarkan IKN ini untuk di tahun 2025 dengan banyaknya efisiensi? Saya nggak tahu nanti ya seperti
apa usulan Bu Menteri Keuangan untuk mengajukan usulan 48,8 triliun diambil dari mana saja. Tapi memang dinamikanya itu kalau Pak Presiden menyatakan akan melanjutkan, tapi yang pernah saya catat bahwa otorita IKN itu pernah di akhir Desember mengundang Presiden untuk menghadiri beberapa groundbreaking di IKN. Tapi entah kenapa, ada alasan apa, acara itu tidak jadi dilaksanakan. Demikian juga Pak Wapres yang rencana akan ke sana, Wapres Gibran, tapi sehari sebelumnya kemudian dipotong, tidak jadi ke sana. Jadi praktis sejak dilantik 20 Oktober 2024, baik Presiden maupun Pak Wapres Gibran itu belum ada yang mengunjungi kembali IKN. Nah, terakhir itu Presiden Jokowi ya, menghadiri satu acara, kebetulan di acara harian Kompas, Yo Forum, itu pada tanggal 8 Oktober. 8 Oktober Presiden menghadiri acara peresmian acara tersebut sekaligus meresmikan ibu kota, meresmikan Istana Negara. Jadi Istana Negara dan Istana Garuda itu jadi satu, cuma waktu itu Presiden Jokowi menyatakan karena belum selesai pembangunan IKN sedikit lagi, jadi yang diresmikan adalah Istana Negara yang di putih, yang backgroundnya putih. Sedangkan yang Istana Garuda yang bertungkup burung Garuda itu belum diresmikan. Artinya itu terakhir kali ada dari Istana melakukan agenda besar di IKN ya Mas Ar, betul ya? Mbak Esther, tapi kalau dengan yang tadi bilang ini sinyal bukan prioritas, kemudian juga bebannya besar sekali. Bagaimana nasib dari IKN di tahun 2025? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan juga dialog bersama dengan Bang Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI, jurnalis senior Soehartono, dan Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Ke Bang Bakri, suara studio terdengar? Oke, kalau gitu kita ke Mbak Esther dulu. Mbak Esther tadi menyambung, kalau misalnya ini, Bang Bakri sudah nyambung ya. Bang Bakri, kalau tadi berkaca dari pernyataan Menteri PU, dialokasikan untuk program MBG ya, ini bisa kita baca kayak ini program yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Tanggapan dari DPR dan juga partai politik seperti apa? Ya, jadi gini, perlu saya luruskan lagi. Pada saat pembahasan anggaran yang 29,57 T itu ada di situ pos 1,16 T, diantaranya di situ ada pembangunan untuk IKN sarana prasarana sekolah, puskesmas. Nah, sebenarnya dari 110 yang diblokir 81 jadi pertanyaan 8 apa isinya. Nah, yang jelas untuk 2025 Kementerian PUPR sebenarnya sudah menganggarkan di situ. Cuma belum tahu nilainya berapa. Karena terjadinya efisiensi ini, makanya DPR sama pemerintah coba mengkaji lagi. Tapi anggaran cuma 29,57. Nah, itu cukupkah untuk Ya, kalau bicara untuk infrastruktur nggak cukup, semuanya nggak cukup. Biasanya hitungannya 110 aja kadang-kadang kita nilai semuanya itu tidak cukup, apalagi cuma 29,57. Jadi kecil pun ada kan yang kira-kira menjadi prioritas pemerintah. Inilah saya pikir efisiensi ini tujuannya baik sebenarnya. Kita juga tinggal menunggu nanti kalau toh memungkinkan 81,38 T ini kalau dibuka, mudah-mudahan semuanya akan menyentuh keseluruhannya. Karena kita sayangkan juga ya, terus terang kita sayangkan juga IKN ini kan sudah dibangun ini, perlu dipemeliharaan, perlu menjaga, jangan sampai berhenti pembangunan di sana. Kami juga punya di DPR ini, kami juga bertanggung jawab karena ikut serta mengesahkan di sini anggaran ini. Oleh sebab itu jangan sampai nol. Kalau sampai nol, waduh, kita nggak membayangkan bagaimana anggaran sudah sebanyak mungkin ini. Ya, soal besar kecilnya itu kita serahkan kepada pemerintah. Pemerintah yang mungkin bisa menganalisa sejauh mana kira-kira anggaran tahun ini berapa, tahun depan berapa, tahun depan berapa, tahun depan berapa. DPR pada prinsipnya apa yang diinginkan pemerintah sejauh ini yang baik. Dan untuk pembangunan berkesinambungan, ya saya pikir DPR tidak pernah menolak. DPR selalu setuju. Berarti tapi Bang Bakri mengamini kalau memang IKN tidak jadi prioritas di 2025?
Ya, saya pikir bukan soal prioritas tidak prioritas, yang penting saya berharap IKN ini di tahun 2005 tetap ada anggaran ya. Soal besarnya kita menyesuaikan keinginan daripada pemerintah. Tapi Jangan sampai stop, karena ini anggarannya udah gede juga nih, sudah berjalan berapa tahun ini. Masa di stop? Nah, kan nggak mungkin dong. Nah, oke. soal besar anggarannya silakan pemerintah. Karena kami juga ini termasuk orang, ya saya sudah 3 periode, masuk ke 4 periode di Komisi 5 DPR ini, bertanggung jawab dong anggarannya sudah saya sahkan itu. Masa saya tinggalkan begitu aja? Nah, tinggal sekarang besar kecilnya itu kita serahkan kepada pemerintah, kan begitu. Oke. Oke, Mas Har, tapi kalau menurut Anda kenapa Presiden Prabowo tidak bilang saja langsung kalau memang nggak ada keterbatasan anggaran dan IKN tidak lagi jadi prioritas di tahun 2025? Yang tahu itu tentu Presiden ya. Kenapa komitmen melaksanakan janji komitmennya itu seperti apa? Hanya memang dalam rapat sidang kabinet yang tidak terpublikasi itu, saya diceritakan oleh seorang menteri yang di eranya Pak Jokowi itu, dia bercerita bahwa pada sidang kabinet 12 Agustus itu tahun lalu, itu Pak Prabowo udah bilang, IKN itu saya baru akan pindah ke sana, itu kalau sudah lengkap ada eksekutifnya, legislatifnya, dan yudikatif. Eksekutif sebagian sudah ada, tapi kan baru komplek presiden aja, komplek ada Istana Negara, Istana Garuda, kantor Seknek, ada kantor Setpres, Oke. juga Istana Wapres yang sedang dibangun. Tapi legislatif dan yudikatifnya belum. Nah itu Pak Prabowo itu waktu itu menyatakan itu akan diambil, diserahkan kepada kementerian dan lembaga untuk melanjutkan kembali ke pembangunan itu. Dari mana dananya? Dananya dari kementerian dan lembaga itu sendiri. Artinya itu memang kecil. Makanya waktu pembahasan APBN 2025 di periodenya Pak Jokowi, itu hanya ditetapkan 143 miliar anggaran waktu itu IKN. Untuk apa anggaran kecil sebesar itu? Nggak mungkin. Nah kemudian kan berkembang. Pada tahun ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo 48,8 triliun untuk 5 tahun. Coba dibagi sampai setahun berapa dari 48,8 itu setiap tahun itu, artinya memang kecil. Nah sementara dari tahun 2022 sampai 2024 kemarin itu Pak Jokowi itu nge-push anggarannya itu, catatan saya sekitar 89 triliun anggaran pada waktu itu. Oke, kalau Pak Jokowi jor-joran. Nah, kalau Pak Prabowo kan juga artinya dengan dana yang terbatas. Mbak Esther, singkat saja, artinya kalau misalnya mau mengejar 2028 sudah jadi ibu kota politik, skema paling logis untuk dilanjutkan seperti apa untuk IKN? Iya, kalau menurut saya ini sesuai dengan prediksi Indef ya di awal pada saat Pak Prabowo dilantik ya. Ini ada IKN, ada MBG, pasti milih MBG gitu loh. Karena apa? Karena di situ pertama program dari kampanye Pak Prabowo. Yang kedua, IKN ini kan multiplier effect-nya itu kan jangka panjang. Dan di sana kalau dibandingkan MBG itu berbeda sekali gitu ya. MBG bisa didorong untuk konsumsinya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, itu sih dari kami gitu. Oke, baik. Mbak Esther Sri Astuti. Saya pribadi memang lebih senang MBG gitu daripada IKN gitu. Oke, baik. Mbak Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef, terima kasih. Jurnalis senior Soehartono dan anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PAN Abakri, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.